Shalom saudara-saudara sekalian, perkenalkan saya Axel Joshua Matthew Goel, seorang mahasiswa dari Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta yang sedang melakukan praktik di GKI Kebonjati. Pada hari ini saya akan membawakan renungan harian yang terambil dari Amsal 17 ayatnya yang ke-17 sebagai fokus kita pada hari ini dengan tema Being a Good Friend. Sebelum itu kita akan membacakan ayat tersebut. Beginilah firman Tuhan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saudara-saudara, manusia diciptakan Allah sebagai seorang makhluk sosial, yang artinya kita semua mempunyai sebuah kebutuhan untuk membangun relasi dengan sesama kita. Relasi ini tentunya membentuk seorang manusia menjadi sahabat. Saudara-saudara, Amsal 17 ayat 17 ini mencoba untuk menunjukkan bahwa menjadi atau memiliki seorang sahabat adalah salah satu cara seorang manusia dalam menunjukkan dan mengekspresikan sifatnya yang ingin berbagi kepada sesama. Tetapi tahukah saudara bahwa pada kenyataannya ada begitu banyak jenis persahabatan yang muncul di dalam kehidupan manusia. Aristoteles, seorang filsuf Yunani, mengatakan bahwa ada 3 jenis persahabatan yang muncul dalam kehidupan manusia. Yang pertama adalah persahabatan yang disebut benevolentia. Dalam persahabatan ini manusia mengharapkan untuk saling menyenangkan dan saling berkata jujur kepada sesamanya. Pada dasarnya jika yang satu berbuat baik, maka yang satu juga akan berbuat baik. Jika yang satu berkata jujur, maka yang satunya juga akan berkata jujur. Sayangnya persahabatan seperti ini dianggap sebagai persahabatan yang muncul sesaat saja. Mengapa demikian? Karena ketika sahabat kita melakukan hal yang di luar ekspektasi yang lain, maka tindakan tersebut akan menghancurkan arti persahabatan tersebut. Lalu yang kedua ada persahabatan yang disebut dengan concupiscentia. Persahabatan ini terbentuk karena adanya keinginan untuk memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari satu pihak. Prinsipnya, jika ada perlu maka dia akan datang kepada sahabatnya. Tetapi jika dia sudah tidak mengambil keuntungan dan mendapatkan manfaat dari sahabatnya, maka dia akan meninggalkan sahabatnya. Jenis kedua ini cukup mengerikan saudara-saudara sekalian. Lalu yang ketiga dan yang terakhir adalah persahabatan amicitia. Persahabatan ini terbentuk karena adanya kasih yang tulus di dalamnya. Persahabatan ini selalu mendatangkan kebaikan dan kebenaran bagi masing-masing pihak. Saudara-saudara, jenis persahabatan ini tentunya memberikan dampak yang baik bagi pikiran dan iman kita. Karena melalui persahabatan yang menaruh kasih dengan tulus, maka seorang sahabat akan membawa sahabatnya untuk semakin dekat kepada dengan Tuhan. Tidak mencari keuntungan pribadi, mau berkorban dan tidak memaksakan kehendaknya. Saudara-saudara, melalui ketiga jenis persahabatan di atas, lalu jenis persahabatan seperti apa yang telah kita bangun dengan orang sekitar kita? Melalui Amsal 17 ayat 17, maka kita akan melihat bahwa seorang sahabat adalah orang yang dapat menaruh kasih setiap waktu. Kata menaruh berarti memberikan, melakukan, menyatakan dengan konkret. Kata setiap waktu berarti dapat memberikan pengertian di saat yang lain membutuhkan. Kata setiap waktu juga mengartikan bahwa sebagai seorang sahabat, kita hadir dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka. Seperti kata pepatah, a friend in need is a friend indeed. Artinya, sahabat dalam kesusahan adalah sahabat yang sejati. Ia hadir bukan hanya dikala kita senang, tetapi dikala kita susah, ia pun tetap ada. Sahabat hadir sebagai saudara yang setia mendampingi kita dan memberikan kekuatan agar kita mampu menyelesaikan segala perkara dan masalah bersama dengan Tuhan. Lalu, pertanyaan kita untuk menutup renungan hari ini adalah, sudahkah saudara sekalian menjadi seorang sahabat yang baik? Tuhan Yesus memberkati.